Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, semoga selalu sehat ya dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan kedua ini kita masih melanjutkan materi, yaitu surat lamaran pekerjaan. Masih ingat kan kalian materi-materi yang kemarin di pertemuan pertama? Sudah kita bahas satu pengertian dari surat lamaran pekerjaan, yang kedua jenisnya, yang ketiga fungsi dari surat lamaran pekerjaan, yang keempat sumber penulisan surat lamaran pekerjaan, kemudian ada isi surat lamaran pekerjaan, ada sistematik dan aspek simpulan, unsur-unsurnya. Lalu sekarang yang akan kita bahas yaitu kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Oke, siap ya Mas Mbah untuk kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Apa yang akan kita bahas di kali ini? Ya, betul. Kali ini kita akan membahas surat lamaran pekerjaan, unsur kebahasaannya. Ya, apa saja kira-kira yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini? Itu ada penulisan alamat dalam, hal, salam pembuka, sampai salam penutup. Oke, langsung saja. Yang pertama, analisis unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tanggal surat. Bagaimana Pak penulisan tanggal surat? Penulisannya dimulai dengan nama kota yang diawali huruf kapital, lalu diikuti tanda koma, tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf kapital, tidak disingkat, tahun ditulis lengkap dengan angka. Contohnya, Purwokerto, 21 Juli 2020. Jadi perlu diingat, untuk nama kotanya itu huruf pertamanya saja yang besar. Purwokerto B-nya besar, Bali B-nya besar, Banyumas B-nya besar, lainnya kecil. Kemudian diberi tanda koma wajib. Lalu tanggalnya, kemudian bulannya, ya bulan itu tidak boleh disingkat. Kalau Juli misalnya ya Juli, hanya huruf depannya saja yang besar yaitu J-nya. Januari, ya Januari, tidak boleh disingkat pokoknya, J-nya yang besar. Lalu tahunnya tidak memakai tanda titik. Contoh yang kedua yaitu Purwokerto 21 Jul, singkatan ini titik 2020, itu juga salah ya. Karena apa? Karena di sini bulannya itu disingkat. Kemudian Purwokerto 21-7-2020, itu juga salah. Mengapa? Karena bulannya itu diberi angka 7, harusnya ditulis Juli. Kemudian Purwokerto, 21 Juli 2020 titik, itu juga salah. Paham ya anak-anakku sekalian ya untuk perihal penulisan tanggal surat? Kalau sudah paham, saya lanjut. Yang kedua, untuk penulisan lampiran. Lampiran adalah sesuatu yang dilampirkan atau diikut sertakan pada surat lamaran tersebut. Dalam lampiran harus ditulis juga jumlah dokumen yang disertakan pada surat lamaran tersebut. Kata lampiran ditulis lampiran, tidak disingkat menjadi lam. Setelah itu diikuti tanda titik 2 dan diakhiri jumlah dokumen yang ditambahkan atau yang dilampirkan. Lampiran tidak perlu ditulis apabila tidak ada dokumen yang disertakan pada surat tersebut. Jadi kalau tidak menggunakan dokumen dalam surat itu ya tidak usah dituliskan lampirannya berapa. Contohnya, lampiran 5 berkas. Nah, penulisannya seperti itu. Lampiran titik 2 5 berkas. Betul itu tulisannya. Lampiran titik 2 5 berkas, salah karena menggunakan angka. Lampiran 0 juga salah ya. Lampiran strip juga salah. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga atau yang C, yaitu bagian perihal. Kata perihal bersinonim dengan kata hal yang sebenarnya menyatakan tentang atau mengenai. Dengan kata lain, surat tersebut isinya tentang apa?
Dalam hal ini ya tentu saja mengenai lamaran kerja atau permohonan menjadi karyawan. Kata perihal atau hal ditulis perihal atau hal, tidak disingkat, ya. Lalu diikuti tanda titik 2 dan diakhiri dengan maksud surat tersebut. Contohnya, perihal permohonan menjadi karyawan. Itu contohnya ya. Kemudian untuk yang keempat atau D itu alamat surat. Lah ini yang sering keluar, Mas Mbak. Tolong diperhatikan. Alamat surat adalah alamat tujuan. Jadi ada alamat luar dan alamat dalam. Alamat dalam itu yang berada di surat lamaran pekerjaan tersebut itu. Kemudian alamat luar itu yang di sampulnya ya. Dalam hal ini tentu saja alamat perusahaan yang akan dilamar. Penulisannya dimulai dengan YTH. Ingat, tidak boleh menggunakan kata kepada, itu ya. Langsung diikuti nama jabatan kepala personalia atau direktur personalia. Kata sapaan bapak atau ibu boleh digunakan, tetapi harus diikuti nama, tidak disingkat dan tidak diikuti nama jabatan. Kata jalan ditulis lengkap, tidak disingkat, diikuti nama jalan dan angka nomor jalan. Kata nomor tidak perlu ditulis, jadi no itu tidak perlu ya. Setiap baris tidak diakhiri tanda baca. Contoh, yang terhormat direktur personalia, YTH titik, D-nya besar, P-nya personalia besar. PT Jaya Mandiri, PT-nya besar, Jayanya J, Mandirinya M-nya besar. Jalan Kencana Wungu 10, Jakarta. Itu penulisan alamat dalam yang benar. Coba kalian perhatikan untuk PT, Pak, ini PT ada titiknya atau tidak ya? Nah, sering kita bingung. Ini untuk PT itu tidak memakai tanda titik. Mengapa demikian? Karena PT ini berupa akronim. Akronim itu apa? Singkatan yang biasa dilafalkan. Nah, yang namanya akronim itu tidak menggunakan tanda titik. Kalau singkatan itu menggunakan tanda titik. Akronim itu tidak menggunakan tanda titik. Maksudnya siapa, Pak? Akronim itu singkatan yang biasa dilafalkan. Jadi singkatan yang biasa dilafalkan itu penulisannya tidak memakai tanda titik. Contohnya apa, Pak? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Lah itu kan biasa dilafalkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, penulisannya tidak menggunakan tanda titik. Kamu kerja di mana? Saya kerja di PT, perusahaan terbatas PT. Lah itu kan merupakan singkatan yang biasa dilafalkan atau dinamakan dengan akronim, maka penulisannya tidak diberi tanda titik. Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas. Nah, itu contoh-contoh dari akronim ya, nanti kita bahas secara mendetail lagi. Kemudian contoh yang lain yaitu kata kepada yang terhormat Direktur Personalia PT Jaya Mandiri Jalan Kencana Wungu nomor 10, Jakarta. Itu salah. Mengapa salah? Karena menggunakan kata kepada ya. Nah ini untuk nomor ya, tidak ada nomornya, tidak ada no-nya. Jadi langsung Jalan Kencana Wungu 10, tidak memakai no. Lanjut, untuk salam pembuka. Ada beberapa salam yang sering digunakan dalam surat, seperti dengan hormat, salam takzim, salam sejahtera, dan lain-lain. Dalam surat lamaran, salam pembuka yang digunakan adalah dengan hormat, karena surat lamaran tersebut termasuk ke dalam jenis surat resmi. Salam pembuka ditulis dengan huruf pertama kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Contoh, dengan hormat, betul, koma ya. Yang salah bagaimana? Yang salah dengan hormat, itu tanpa koma, D-nya menggunakan huruf kecil ya. Jadi yang benar adalah dengan hormat koma, D-nya menggunakan huruf besar, hormat hanya menggunakan huruf kecil. Contoh lain, dengan hormat titik, itu juga salah, jadi menggunakan tanda
koma. Lanjut. Paragraf pembuka surat lamaran disesuaikan dengan latar penulisan surat tersebut. Apabila mengajukan lamaran berdasarkan iklan di media massa, si pelamar harus mencantumkan nama media, tanggal terbit, dan jenis pekerjaan yang dilamar. Penulisannya dapat dimulai dengan pernyataan sesuai dengan, sehubungan dengan, berdasarkan iklan, dan lain-lain. Hal ini berbeda dengan pengajuan atas inisiatif sendiri yang penulisannya dapat dimulai dengan ini, dengan surat ini, melalui surat ini, dan lain-lain. Itu untuk pembuka suratnya. Contohnya bagaimana? Contohnya, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang saya baca di Kompas, nah, K-nya besar, kemudian huruf miring, tanggalnya berapa? Tanggal 20 Januari 2010. Perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan karyawan untuk bagian produksi. Ini benar penulisannya. Contoh lain. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan karyawan untuk bagian produksi. Salah. Mengapa? Kalimatnya itu tidak beraturan. Lanjut. Bersama surat ini saya menyampaikan surat lamaran kepada perusahaan yang Bapak pimpin. Ini betul atau salah coba? Bersama surat ini saya menyampaikan surat lamaran kepada perusahaan yang Bapak pimpin. Mari kita analisis, betul atau salah? Salah. Mengapa salah? Karena memakai kata bersama. Yang namanya bersama itu hadir ya, atau ada dengan orangnya. Nah, di sini kan hanya surat lamaran pekerjaannya saja. Jadi menggunakan kata bersama inilah yang menyebabkan kesalahan berbahasa. Untuk selanjutnya ada identitas pelamar. Penulisan identitas pelamar dimulai dengan nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Semua kata ditulis dengan huruf pertama huruf kecil, kecuali nama pelamar dan kota setelah kata tempat. Diikuti tanda koma, bukan garis miring. Untuk contohnya, nama Raka Sinatra. Nah, di sini Raka Sinatra itu R-nya besar dan S-nya besar ya, karena untuk nama orang itu setiap kata huruf pertamanya itu menggunakan huruf besar. Lanjut. Tempat tanggal lahir ya, tempat koma tanggal lahir ya, Cirebon, koma harus pakai koma bukan garing, 25 Juli 85. C-nya menggunakan huruf besar ya, Juli, J-nya menggunakan huruf besar karena nama bulan. Untuk alamat Perumahan Malaka Jaya C18, Jakarta ya. Di sini karena nama tempat itu menggunakan huruf besar di awal katanya ya. Itu penulisan yang benar. Kemudian penulisan yang salah. Nah, ini penulisan yang salah itu contohnya ini. Nama ya, Cirebon, Perumahan Malaka, alamat, tempat tanggal lahir ya, N-nya besar ini ya. Salah ya. Kita kembali lagi. Pokoknya sebelum titik 2 itu menggunakan huruf kecil ya. Sebelum titik 2 menggunakan huruf kecil ya. Mengapa Pak? Karena masih lanjutan dengan kalimat di atasnya. Itu alasan mengapa sebelah kiri itu menggunakan huruf kecil. Loh Pak, kok di sini ada huruf besarnya? Ya karena ada nama orang, nama tempat, dan nama geografis ya. Itu alasannya. Lanjut. Selanjutnya yaitu penutup surat. Bagian penutup surat berisi harapan atau ucapan terima kasih. Huruf pertama pada kata sapaan harus memakai huruf kapital. Contohnya, atas perhatian Bapak, Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Benar. Kemudian, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Ini benar atau salah? Ayo. Benar atau salah? Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Nah, di sini salah. Mengapa? Karena menggunakan kata gantinya. Jadi tidak boleh ya, harus Bapak atau Ibu.
itu ya, atau bapak saja atau ibu saja, tidak boleh diganti dengan nya. Ini yang sering terjadi kesalahan ini ya. Jadi tolong dihafalkan, sering keluar ini ya. Atas perhatian bapak ibu, koma, saya mengucapkan terima kasih titik ya. Loh Pak, kenapa harus pakai kata tanda koma Pak? Karena kalau tidak ada komanya, itu nanti kalimat atas perhatian bapak ibu saya mengucapkan terima kasih, itu nanti kalimatnya ambigu. Ambigu itu apa? Mempunyai makna ganda. Kalau tidak ada tanda komanya, nanti bisa yang mengucapkan terima kasih ada dua pengertian. Saya yang mengucapkan terima kasih, atau bapak ibu saya mengucapkan terima kasih. Contohnya begini, kalau tidak ada komanya, atas perhatian bapak ibu saya mengucapkan terima kasih. Nah itu kan bisa. Atas perhatian bapak ibu saya mengucapkan terima kasih. Lah, jadi harus jelas di sini ada tanda komanya ya, karena agar tidak menimbulkan keambiguitasan kalimat ya. Ini mengapa alasannya harus memakai tanda koma untuk menghindari keambiguitasan. Atas perhatian bapak ibu saya haturkan banyak terima kasih. Nah, terima kasih itu tidak usah menggunakan kata banyak ya, dan haturkan ya, tapi ucapkan, mengucapkan itu bisa ya. Ini penulisan yang salah. Salam penutup. Seperti halnya salam pembuka, salam penutup pada surat menggunakan pernyataan yang resmi yaitu hormat saya, lalu diikuti tanda koma. Contohnya bagaimana? Contoh, hormat saya hanya besar, S-nya kecil, terus koma. Ya, ini benar. Hormat saya kecil semua, salah ya. Oke. Selanjutnya adalah tanda tangan dan nama pelamar. Huruf pertama pada setiap kata nama pelamar ditulis dengan huruf kapital. Tidak huruf kapital semua, tidak di dalam tanda kurung, dan tidak di garis bawahi. Contohnya bagaimana? Contoh ya, Sujarwo Eko Wibowo. Nah ini menggunakan huruf kapital di depan kata. E-nya besar, W-nya besar ya. Benar. Contoh lain, Sujarwo Eko Wibowo, S-nya besar, E-nya kecil, W-nya kecil. Itu penulisan yang salah. Sujarwo Eko Wibowo menggunakan huruf kapital besar semua. Itu juga salah. Jadi yang betul adalah menggunakan huruf kapital yang berada hanya di awal kata saja. Tuh ya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Semoga dapat diterima ya apa yang sudah saya ajarkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Dari saya Sujarwo Eko Wibowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.